eh, apakah ada kendala Bu dalam proses penyampaian atau sosialisasi tentang ide-ide atau tentang sesuatu yang ingin Bu Maria ciptakan, perubahan-perubahan itu Bu? Apakah ada kendala-kendalanya? Ya itu yang sebenarnya jadi masalah saya. Kendalanya karena masih ada teman saya yang menganggapnya, lah ngapain sih kayak gitu gitu kan. Wong kayak gini aja juga sudah berjalan gitu kan. Ngapain capek-capek gitu. Dan pernah saya kan sering sekali kelas saya itu rame mereka siswa-siswa aktif gitu kan. Terus saya kan mengajak teman saya kan. Nah, malah teman saya bilang, "Lah saya nggak enak dengan teman sebelah yang kelasnya nanti terganggu gitu loh." Jadi masih ada pemikiran seperti itu. Jadi saya sampai menyampaikan loh kan kelasnya itu rame positif, anak aktif gitu kan. Ya tidak masalah Bu. Nah jadi masih ada yang berpikiran seperti itu gitu loh. Lah nanti mengganggu teman yang lainnya gitu. Tapi saya pas kayak misalkan sedang sosialisasi nih Bu, pas saya menampilkan slide itu saya tampilkan juga dokumentasi saat saya pembelajaran di dalam kelas gitu loh. Dan saya juga menampilkan testimoni dari siswa-siswi saya gitu. Jadi Eh, dari situ juga ada teman yang tertarik dan kepingin mencoba seperti itu Bu. Oh, iya. Jadi selain sosialisasi, praktek juga sudah Bu Maria Sudah, lakukan nggih, sudah Bu. lakukan itu nggih. Ya memang namanya untuk merubah ya, merubah suatu keadaan atau di mindset tiap-tiap individu itu memang tidak gampang ya Bu Maria. Butuh waktu, butuh kesabaran kita, Betul. butuh ketelatenan kita, dan yang paling utama mungkin butuh teladan dari kita ya Bu. Jadi kita tidak Ya betul. hanya penyampaian saja Iya betul, secara Bu. teoritis nggih, secara teoritis, tapi kita belum pernah mempraktekkannya itu juga akan lebih susah lagi untuk bisa mengubah Iya. teman-teman ya Bu untuk berubah mindset-mindsetnya tentang pembelajaran nggih. Di pembelajaran yang selama ini eh, kita inginkan kan pembelajaran yang berpusat pada siswa nggih. Nah, itu yang mungkin harus kita sering-sering kita kita perlihatkan lah nggih pada teman-teman Iya. biar teman-teman oh iya itu jauh lebih baik begitu Jadi nggih. ini Bu, kayak yang misalkan benar-benar teman-teman bisa melihat secara nyata gitu. Kalau di kelas kan mungkin ya Bapak Ibu guru jarang yang melihat ya aksi saya di kelas gitu. Jadi contoh saat kegiatan ekstra pramuka gitu kan. Nah, di situ kan saya juga apa namanya saat ekstra itu cara memberi materinya itu yang benar-benar berfokus pada siswa gitu. Nah, dari situ kan teman-teman saya tuh bisa melihat prakteknya saya saat mengajar ekstra pramuka itu. Jadi saya ingin dengan teman-teman atau rekan sejawat saya itu melihat saya saat menyampaikan pembelajaran itu jadi merasa tertarik. Oh iya, ternyata seperti ini gitu, Bu. Jadi saya tidak hanya cuman kayak sosialisasi, hanya menyampaikan gitu kan ide-ide saya, tapi saya juga mempraktekkan dan yaitu teman-teman juga agar bisa melihat sendirilah gitu apa yang sudah saya lakukan selama ini. Ya, saya pikir itu apa yang sudah dilakukan Bu Maria itu sudah pas nggih, sudah memberikan secara teori, sudah mencontohkan secara praktek nggih. Nah, sekarang siapa yang Bu Maria anggap itu yang selalu mengingatkan Bu Maria untuk selalu eh, apa menyampaikan ide-idenya itu siapa Bu yang selama ini Bu Maria mendukung kayak gitu loh yang selalu mengingatkan Bu Maria untuk teruslah membawa perubahan yang lebih baik di sekolah Bu Maria. Alhamdulillah saya memang punya teman yang benar-benar dari awal itu mendukung. Jadi saya memang kalau punya ide apa kan langsung saya sampaikan ke teman saya itu tadi apa saya ini ya udah ayo kita jalankan bareng-bareng. Terus saya kan lah nanti mau pada nggak mendukung nggak apa-apa itu bagus kok udah saya bantu. Nah itu teman saya ibaratnya kayak mensupport saya gitu ya. Jadi saya tambah semangat gitu dan alhamdulillah kepala sekolah juga mendukung ya yang luar biasa. Jadi sering juga kalau saat misalkan apel di pagi hari itu
Ya kayak malah mengingatkan Bapak Ibu guru gitu. Disisipi ya Bu, Iya betul, disampaikan ya, iya selalu disampaikan, menyampaikan. ya jadi itu benar-benar kekuatan buat saya, nggih, jadi teman Hmm. saya tadi yang satu sama apa kepala sekolah itu. Itu sudah sangat sangat apa, sangat cukup ya untuk Bu Maria terus bergerak nggih, bergerak untuk me membuat perubahan-perubahan yang ke arah yang lebih baik, ke arah pembelajaran yang berpusat pada siswa nggih. Itu sudah melalui beberapa langkah. Itu menurut saya kalau itu Bu Maria laksanakan secara konsisten, itu sudah cukup Bu. Insya Allah akan terjadi perubahan-perubahan, walaupun itu butuh waktu ya, butuh waktu. Iya betul, Tapi Bu. insya Allah sudah yang apa yang Bu Maria terapkan atau yang sudah dilakukan, tinggal konsisten dari Bu Maria untuk selalu untuk bergerak nggih, untuk bergerak, untuk menggerakkan perubahan-perubahan di sekolah Bu Maria. Ya, Ya jadi semoga saya saja ini Bu, dengan saya tetap semangat nggih, tidak patah arang walaupun memang ide-ide yang bagus itu pasti apa namanya banyak halangan, rintangan gitu, tantangan gitu, tantangan iya. tantangan gitu. Jadi saya tetap semangat gitu kan, justru malah saya harus apa melakukan pendekatan yang lebih lagi gitu kan. Intens ya Bu, Iya betul. intens. Nah itu tadi saya berarti harus memang kayak membentuk punya forum yang memang sependapat, sepemahaman dengan saya gitu. Jadi nanti agar lebih mudah lagi untuk membantu mewujudkan ide-ide saya tadi, Bu. Ya, terima kasih Bu Maria. Semoga pada percakapan pada malam hari ini lebih menyemangati Bu Maria lagi untuk bergerak dan menggerakkan untuk suatu perubahan yang lebih baik. Ya. Terima kasih Bu Ya, terima Maria kasih Bu atas Rini sharingnya. atas waktunya. Alhamdulillah tadi kita bisa ngobrol, bisa diskusi. Jadi saya apa ya merasa semangat lagi nggih untuk tetap Harus menjalankan tetap melakukan semangat ide-ide Bu. saya untuk memajukan sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam. Lanjut ke sesi 2 Bu Rini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini, apa kabar? Sehat, Bu? Alhamdulillah ini saat menghubungi Bu Maria saya melihat wajah Bu Maria yang cerah ceria dan saya lebih bersemangat lagi nih karena Alhamdulillah. saya mau ada sesuatu ini yang mau saya sampaikan Oh, ke Bu Rini mau apa cerita, mau diskusi dengan saya, Bu? Ya. ini Bu Maria waktu pandemi kita itu beberapa kali mengikuti pelatihan pelatihan Nggih. yang apa titik beratnya pada pemanfaatan IT pemanfaatan IT bermacam-macam aplikasi ternyata bisa kita gunakan dalam pembelajaran kita di Ya, kelas. betul. Nah, setelah masuk di masa Luring, apa tatap ini muka. tatap muka Ya. sudah tatap muka full. Nah, itu di sekolah saya itu sedang ada sedikit permasalahan. Jadi Masalahnya apa, Bu? ada beberapa guru yang tidak menghendaki anak untuk membawa HP ke sekolah. Sementara di satu sisi banyak guru ada beberapa guru gitu tetap ingin menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam HP itu dalam proses pembelajaran. Nah, apa Bu Maria ada saran atau ada apa tentang permasalahan ini ya? Kami mencoba sudah istilahnya bermusyawarah itu, walaupun akhirnya dari musyawarah itu kita tetap memperbolehkan anak
hanya memperbolehkan anak untuk membawa, tapi ada perbedaan-perbedaan perlakuan di tiap kelas gitu. Ada yang Iya, dititipkan dulu, ada yang memberikan kepercayaan penuh kepada siswa untuk berlatih menggunakan HP tepat waktu atau secara bijaksana begitu Bu Maria. iya, Tapi mungkin ada saran atau langkah-langkah yang bisa di-sharing-kan di sini Bu Maria iya. begitu. Itu yang Bu sedang Rini, menjadi permasalahan kami. ya, kira-kira setelah diskusi ini ya, apa sih yang diharapkan Bu Rini? Eh, Untuk saya pribadi, saya tetap kepengin, bukan kepingin hanya sebuah keinginan ya Bu, tapi saya betul-betul ingin memanfaatkan lagi, memanfaatkan IT di dalam proses pembelajaran saya itu, karena dengan IT itu untuk menciptakan pembelajaran yang bervariasi itu sangat-sangat dimungkinkan begitu Bu. Ya, Jadi tujuan akhir jadi saya anak tetap diperbolehkan untuk membawa HP karena untuk proses pembelajaran ya. begitu Bu, membantu proses Ya. pembelajaran. Tadi kan Bu Rini sudah cerita ya, jadi kayak sebagian besar setuju, ada yang tidak setuju ya Bu. Setuju nggih, Nah, nggih. yang tidak setuju kalau saya boleh tahu itu alasannya apa ya Bu? Yang tidak setuju itu ya sebagian besar karena mereka tidak memanfaatkan untuk pembelajaran gitu Bu. Jadi seolah-olah mereka hanya Hmm, melihat bahwa anak-anak membawa HP menjadi anak-anak terlena, tetap bermain, bahkan kadang mencuri-mencuri nggih pas saat kegiatan pembelajaran mereka mencuri-mencuri untuk membuka HP, kemudian di saat-saat istirahat anak-anak asik dengan HP-nya sendiri, jadi tidak ada sosialisasi. Jadi yang tidak tidak menginginkan anak membawa HP yuk karena itu Bu, mereka tidak tidak memanfaatkan HP itu iya. dalam pembelajaran begitu. Berarti Nggih. memang mungkin yang tidak ikut pelatihan-pelatihan itu, ya Bu, terus nanti Nggih, di dalam belajarnya kurang memanfaatkan HP. Jadi betul. berpikirnya itu kayak HP itu tidak hanya apa penting dalam dunia pendidikan, tidak untuk apa Untuk ya buka mainan gitu aplikasi-aplikasi, Bu, tapi hanya nggih. untuk mainan ya Bu. Nah,